Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rokik Samaulandi dari Prodi Teknik Mesin NIM 225255103 kelas R. Di sini saya akan menjawab secara lisan tentang ujian CPM, ujian Islam lil alamin. CPMK 01. Uraikan berdasarkan pemahaman saudara bagaimana cara pendekatan normatif dan historis dalam kerangka metode double movement untuk menemukan makna terdalam dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi. 1. Pengantar metode double movement. Metode double movement atau Gerak diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern. Tujuan utamanya adalah agar ajaran Al-Quran hadis tetap relevan dengan konteks zaman modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Metode ini disebut gerak ganda karena terdiri dari dua arah gerakan pemikiran. Satu, gerakan pertama dari konteks masa kini kembali ke konteks masa turunnya wahyu historis. Gerakan kedua dari konteks masa turunnya wahyu kembali ke konteks masa kini normatif aplikatif. 2. Pendekatan historis dalam double movement. Pendekatan historis berperan pada gerakan pertama. Tujuannya adalah memahami makna teks bagaimana ia dimaksudkan dalam konteks sejarahnya. Langkah-langkahnya menelusuri konteks turunnya ayat atau hadis, ashab al-nuzul, ashab al-wurud, memahami situasi sosial media, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Arab waktu itu. 2. Menganalisis makna literal dan situasional teks. Apa masalah yang sedang dihadapi, siapa yang terlibat, dan apa solusi yang ditawarkan oleh wahyu. Contoh, ayat tentang pembahasan budak pada masa Nabi bukan sekedar hukum sosial waktu itu, tetapi mencerminkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pendekatan historis membantu memisahkan bentuk historis dalam yang bisa berubah dari substansi nilai moral yang bersifat abadi. 3. Pendekatan normatif dalam double movement. Pendekatan normatif berperan pada gerakan kedua. Setelah nilai universal ditemukan, pendekatan ini berusaha menarik prinsip itu untuk diterapkan dalam konteks modern. Contoh, prinsip keadilan dalam hukum waris Al-Quran dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern dengan cara yang tetap menekankan keadilan gender sosial meski bentuknya berbeda dari masa Nabi. 4. Integrasi keduanya dalam mencari makna terdalam. Pendekatan historis dan normatif tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Gerakan pertama, historis, memahami teks dan konteksnya. Gerakan kedua, normatif, menghidupkan nilai-nilai itu dalam konteks modern. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang mendalam dan aplikatif, bukan sekedar membaca teks secara literal, melainkan menggali pesan etis dan spiritual hidup sepanjang masa. Jadi, pendekatan historis berfungsi untuk memahami pesan wahyu dalam konteks awalnya, sedangkan pendekatan normatif berfungsi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal wahyu dalam kehidupan modern. Keduanya dalam metode double movement saling berhubungan untuk menemukan makna terdalam dan kekal dari Al-Quran atau hadis. Kesimpulan, jadi pendekatan historis berfungsi untuk memahami pesan wahyu dalam konteks awalnya, sedangkan pendekatan normatif berfungsi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai universal wahyu dalam kehidupan modern. Keduanya adalah metode double movement yang saling berhubungan untuk menemukan makna terdalam dan kekal dari Al-Quran dan hadis. CPMK 02. Tulislah ayat-ayat Al-Quran, terjemah dan isi kandungnya yang menjelaskan tentang bidang ilmu sebagian materi dari bidang ilmu yang saudara tekuni. Uraikan keterkaitannya dengan bidang ilmu yang saudara tekuni. Jawab. Surah Saba
ayat 10 sampai 11. A. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmal sabik hati wa khodir fis sarti wa ma'luso liha inni bima tak maluna basyir. Terjemah: dan kami telah melunakkan besi untuknya. Kami berfirman, buatlah baju besi yang luas dan ukurlah anyamannya, dan berbuat yang baik, sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat As-Saba ayat 10-11. Isi kandungan ayat. 1. Allah mengajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam kemampuan yang mengolah besi, yaitu kemampuan teknologi pada masanya untuk membuat perlengkapan perang seperti baju besi atau armor. Perintah ukurlah anyamnya menunjukkan presisi perhitungan teknik dan ketelitian dalam proses perancangan dan manufaktur. 3. Ayat ini mengandung nilai etika, kerja, dan tanggung jawab profesional. Karena Allah menutup perintah dengan seruan, berbuatlah yang baik, sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Keterkaitan dengan bidang ilmu teknik mesin. Melunakkan besi menggambarkan proses metrologi, yaitu ilmu mempelajari sifat logam dan teknik pemurnian dalam teknik mesin. Terkait dengan proses manufaktur, material engineering, dan heat treatment perlukan panas. Buatlah baju besi yang luas dan ukurlah anyamannya. Mengandung prinsip perancangan, teknik engineering design yang menuntut akurasi ukuran, analisis kekuatan bahan, dan efisiensi struktur. Semua merupakan kompetensi inti dalam teknik mesin. Menanamkan etika, berbuatlah yang sesungguhnya aku maha melihat. Menanamkan etika profesi insinyur, yakni bekerja dengan tanggung jawab, amanah, dan kesadaran bahwa ilmu teknologi adalah bagian dari ibadah serta harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan teknologi dan rekayasa mesin merupakan bagian dari manifestasi ilmu dan amal saleh, ilmu yang bermanfaat, dan pekerjaan yang baik. Allah mencontohkan melalui Nabi Daud bahwa kemampuan memproses logam, membuat alat, dan melakukan inovasi teknis adalah bentuk anugerah ilahi yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Sekian jawaban dari saya. Salah atau benarnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.